Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my dear student. How are you today? Mendekati ujian tengah semester genap, Miss Leli dan guru pengajar di kelas 10 mata pelajaran bahasa Inggris akan melanjutkan materi hari ini tentang recount ya. Last meet ya, Pak Ari sudah menjelaskan tentang teks naratif secara mendetail ya. Sekarang kita pindah materinya ke recount text ya. Kalian sudah pasti sudah pernah belajar recount text ketika kalian ada di SMP atau when you are on junior school. Oke, recount text. Kita review lagi ya. Apa itu recount text? Oke, recount text understanding. Recount text understanding. Recount text is one type of text in the English language, retelling of event or experiences in the past. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan ulang tentang urut-urutan kejadian atau pengalaman yang terjadi di waktu lampau. The purpose of recount text is to provide information or to entertain the reader that there is no conflict. Jadi kalau recount text itu menyuguhkan informasi atau menghibur pembaca dan tidak ada konflik, itu adalah tujuan dari teks recount. Berbeda sekali dengan materi pada minggu-minggu lalu yaitu tentang naratif. Kalau naratif itu ada konflik ya, tapi kalau pada recount text tidak ada konflik. Oke ya, jadi recount text itu secara general dia itu menceritakan tentang pengalaman pribadi kita di waktu lampau, pengalaman pribadi yang pernah kita alami di waktu lampau, baik itu senang maupun sedih. Oke ya, next various recount text, jenis-jenis recount text. Yang pertama ada personal recount, seperti yang Miss Leli ceritakan tadi bahwa personal recount adalah cerita pribadi kita. Jadi recount pribadi kita, cerita yang kita alami sendiri dan kita ceritakan ulang di waktu yang akan datang atau sekarang, itu disebut personal recount. Kemudian yang kedua adalah factual recount, that report event that actually occurs such as science experiment atau laporan ilmu pengetahuan, itu disebut factual report. Kemudian police report, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah imaginative. Create imaginative story and write event or event that have occurred. Jadi imaginatif itu ya cerita, cerpen itu loh ya, disebut recount text atau short recount text. Short imaginative recount text itu disebut short story ya. Kemudian yang terakhir ada biografi. Biografi kalian pasti sudah tahu bahwa biografi itu menceritakan tentang sejarah seseorang atau kisah seseorang, kisah hidup seseorang. The story of personal life from a third person perspective, dari sudut pandang orang ketiga. Jadi maksudnya, jadi kita menceritakan seseorang tapi dalam sudut pandang dia ya. Contoh saja ada Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata ganti I, tapi kita menggunakan he, seperti itu. Ya, kemudian structure of recount text. Ya, di sini setiap jenis teks atau every genre itu mempunyai yang namanya generic structure. Generic structure yang kemarin kita sudah pelajari untuk naratif ada orientation, kemudian ada complication, kemudian ada resolution. Oke, good. Jadi kemudian yang terakhir ada reorientation, tapi reorientation pada naratif teks itu optional. Biasanya yang terakhir adalah moral value, nilai moral yang terkandung dalam naratif tersebut. Berbeda sekali dengan recount, tapi tidak ada beda pada bagian pertama. Yang pertama pada recount text generic structure ada orientation. Orientation is namely the introduction of the form provide information about who, where, and when the event or events that occurred in the past. Jadi orientation itu isinya adalah tentang karakter atau siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian setting memuat dua hal, yaitu di mana dan kapan. Di mana terjadinya cerita, kemudian kapan terjadinya cerita, itu biasanya ada di paragraf
pertama. Oke, kemudian sequence of events atau urut-urutan kejadian. Event itu isinya bukan hanya 1 atau 2, mungkin bisa sampai 4 paragraf ya. Event namanya sequence of event atau urut-urutan kejadian. That is record of event that occur usually presented in chronologically order such as in the first day. Lah, ketika kalian menceritakan pengalaman pribadi kalian, kalian pasti akan menceritakan hari pertama ketika kalian berlibur. Contohnya hari pertama saya di Gunung Bromo, kemudian hari kedua, kemudian in the next day and the last day. Itu sudah pasti, itu yang disebut sebagai sequence of event. In this section there is also a personal comment on the event or events recounted. Nah, jadi di sini yang menceritakan atau kita selaku orang yang menceritakan kisah kita itu mempunyai komennya kita masukkan. Kita contohnya mengatakan bahwa ketika saya berada di Gunung Bromo itu terlihat sangat indah sekali, seperti itu. Itu adalah contoh dari komen ketika kita menuliskan sequence of event dari recount text. Kemudian paragraf terakhir yaitu reorientation. Kalau dalam recount text, reorientation itu wajib ada ya. Kalau di narrative text itu optional ya. Oke, reorientation adalah repetition introduction in orientation ya, repetition of a summary of event or incident recounted. Ya, jadi reorientation itu adalah ulasan singkat tentang sequence of event. Jadi dari event pertama, event kedua, dan sampai event terakhir itu diulas lagi, tapi dalam bentuk singkat. Ini tidak bisa disebut sebagai conclusion ya. Namanya adalah reorientation, bukan conclusion ya. Oke. Next. Language karakteristik recount text atau language feature yang digunakan dalam penyusunan teks recount. Ketika kita menuliskan genre teks itu sudah pasti ada, yang satu ada generic structure, yang kedua ada language feature. Language feature itu adalah tata bahasa yang digunakan untuk menuliskan recount text atau ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam menulis recount text. At the time of reading recount text will show characteristic of language as follows. Yang pertama, using sentence in the past form. Sudah pasti ya, karena ceritanya yang kita suguhkan adalah cerita yang sudah terjadi, maka kita menggunakan past tense, bentuk past tense. Contoh, we went to Bandung last year, I was very happy. Lah, kita pergi ke Bandung tahun kemarin, saya sangat bahagia. Nah, itu adalah contoh dari simple past tense yang digunakan untuk menulis recount text. Kemudian action verb. Nah, perlu diketahui bahwa kata kerja itu ada dua bentuk, action verb dan linking verb. Jika kemarin kalian dalam penulisan narrative text kalian menemukan ada yang namanya linking verb, maka di recount text kita tidak perlu menggunakan linking verb ya. Action verb saja sudah cukup ya. When, contohnya ya, ada when, both, wrote, slept, and etc. And then yang ketiga, kita menggunakan adverbs and adverbial phrases to express the time, place, and manner. Contohnya yesterday, at school, quickly intervening, and etc. And then number 4 are D, using conjunction and time connective to sequence of event or occurrences. Jadi ketika kita mau menggabungkan antar event 1, event 2, event 3, kita menggunakan conjunction dan time connective ya. Contohnya ada but, and, after that. Nah, seperti itu ya. Okay, now misalnya have an example of recount text. Vacation to Indrayanti Beach, itu judulnya. Oke ya. Last weekend, after visiting my parents at Gunung Wonosari, I and my family went to Indrayanti Beach to spend our holiday by our own car. Oke, kita lihat paragraf ini, paragraf pertama. Tadi sudah diceritakan misalnya bahwa ada orientation di paragraf pertama. Orientation berisi tentang tokoh atau siapa saja yang terlibat dalam cerita atau karakter, kemudian setting, time, and place. Ya, kita lihat last week, minggu kemarin, last weekend ya, itu adalah
adverb of time-nya atau setting waktunya. After visiting my parent at Gunung Wonosari, I and my family. Jadi yang terlibat di situ adalah the writer and her family, ya. Went to Indrayanti Beach. Indrayanti Beach di situ adalah sebagai tempat terjadinya cerita. Paham ya? Itu adalah orientation. Last weekend, after visit parent at Gunung Wonosari, I and my family went to Indrayanti Beach to spend our holiday by our own car. Next, kita mulai masuk pada event. Event yang pertama. The way to get Indrayanti Beach is very zigzag, and it's very quiet in the middle of the night. We almost got lost since we never go there before. But eventually we got there safely. We hardly got room to stay overnight because it was the long weekend, so that we could not find a room easily. Itu adalah event yang pertama. Kemudian the second event is we got up early in the morning so that we could enjoy the landscape sunrise at the beach. My son was playing white sand with his sister while I took reviews their picture. Itu adalah event yang kedua. Next, event yang ketiga. A day at the beach Indrayanti felt so short. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Oke ya. Ini penjelasannya, lebih detailnya. The first paragraph, seperti yang misalnya bilang tadi, the first paragraph is orientation. In this section, the authors try to introduce offender, place, and time of the event. The second and third paragraph, events. These two paragraphs contain event or sequence of event in the event and activities of actor's trip in the beach Indrayanti. The fourth paragraph is reorientation. The authors end the story about traveling actors to make the conclusion that even if the perpetrators are tired but they feel happy. Jadi paragraf terakhir tadi menceritakan tentang kegiatan akhir dari kegiatan mereka selama traveling di Indrayanti. Walaupun mereka capek tapi mereka merasa bahagia. Okay, students, from my explanation, please I hope you enjoy about my explanation and you can memorize about the context for the next meeting. Okay, there is no assignment, you have to collect me, and thank you for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.